Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengendalian bahan pada mata kuliah manajemen operasional. Baik, adapun capaian pembelajaran. Yang pertama, mengetahui konsep total kualitas. Yang kedua, mengetahui metode pengendalian kualitas statistikal. Yang ketiga, mengetahui teori central limit. Yang keempat, mengetahui pemeriksaan atau inspeksi. Dan yang kelima, mengetahui penerimaan sampel. Konsep total kualitas. Manajemen mutu terpadu atau Total Quality Management merupakan suatu penerapan metode kuantitatif dan sumber daya manusia untuk memperbaiki dalam penyediaan bahan baku maupun pelayanan bagi organisasi. Semua proses dalam organisasi pada tingkat tertentu di mana kebutuhan pelanggan akan terpenuhi sekarang dan di masa yang akan datang. Adapun perubahan-perubahan yang akan terjadi ketika perusahaan melakukan Total Quality Management, yang pertama, dari kerahasiaan menjadi komunikasi terbuka. Dengan keterbukaan, maka kerjasama akan terwujud, dan dengan keterbukaan, maka kesalahpahaman dapat segera teratasi. Yang kedua, dari pengendalian menjadi pemberdayaan. Dalam hal ini, karyawan patut diberi tanggung jawab sesuai serta mendapatkan kesempatan untuk berkembang dan mendapatkan penghargaan atas prestasi yang diraih. Yang ketiga, dari inspeksi menjadi pencegahan. Inspeksi adalah pemeriksaan terhadap barang atau produk jadi setelah keluar dari proses produksi. Sehingga bila ada produk yang cacat atau tidak sesuai dengan spesifikasi pelanggan, akan dibuang atau ditiadakan atau diadakan pengerjaan ulang. Yang keempat, dari fokus internal jadi fokus eksternal. Semula perusahaan yang berfokus pada internal setelah menerapkan Total Quality Management akan lebih memfokuskan pada kebutuhan dan harapan pelanggan atau fokus eksternal. Yang kelima, dari biaya dan penjualan menjadi kesesuaian terhadap mutu. Semula perusahaan atau organisasi hanya memperhatikan masalah biaya dan waktu produksi. Namun seiring kondisi berjalan, mutu produk barang atau jasa dikatakan bermutu bila mampu mengurangi biaya, menghilangkan pemborosan, dan menyampaikan secara tepat waktu, serta menjual dengan harga yang rendah. Nah, apabila hal tersebut tercapai, maka profit akan meningkat. Yang keenam, dari stabilitas menjadi perubahan dan perbaikan. Kondisi yang tidak berubah bukannya membawa keuntungan dan manfaat bagi perusahaan. Justru perusahaan atau organisasi yang mau berubah dan mau secara terus-menerus mengadakan perbaikan itulah yang akan berhasil dengan baik. Yang ketujuh, dari persaingan menjadi hubungan kerjasama. Dan yang kedelapan, dari pengalokasian menjadi penyelesaian semua masalah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Metode pengendalian kualitas statistika. Metode pengendalian kualitas statistika atau statistical quality control adalah salah satu teknik dalam TQM yang digunakan untuk mengendalikan dan mengelola proses baik manufaktur maupun jasa melalui penggunaan metode statistik. Jadi, penerapan metode-metode statistik dalam perbaikan kualitas produk tidak dapat berhasil tanpa dukungan manajemen, keterlibatan karyawan, dan kerja tim. Semuanya itu juga hanya berjalan dalam sistem manajemen. Kemudian, pengendalian kualitas statistik merupakan teknik penyelesaian masalah yang digunakan untuk memonitor, mengendalikan, menganalisis, mengelola, dan memperbaiki produk dan proses menggunakan metode-metode statistik. Selanjutnya, kesalahan. Secara statistik, terdapat dua kesalahan, tipe 1 dan kesalahan tipe 2. Yang pertama itu menolak produk baik, yang berarti resiko produsen. Hal ini karena kebetulan yang diambil sebagai sampel adalah produk cacat, yang sebenarnya adalah harusnya produk diambil sebagai sampel adalah produk baik.
kesalahan tipe 2 yaitu resiko konsumen. Karena resiko yang dialami konsumen karena telah menerima produk yang cacat. Kemudian central limit theorem atau teori central limit. Central limit theorem adalah sebuah teori statistik di mana jika diambil banyak sampel dari sebuah populasi dengan variasi data yang berhingga atau finite, min dari sampel yang diambil pada populasi yang sama akan sesuai dengan min dari populasi. Central limit teori menunjukkan bahwa semakin bertambahnya jumlah sampel yang diambil secara acak, maka distribusi kemungkinan letak nilai min dari sampel tersebut akan mengikuti distribusi normal. Baiklah, langsung saja saya sebagai pemateri ketiga akan membahas tentang inspeksi, penerimaan sampel, dan rencana penerimaan sampel. Nah, inspeksi harus dipandang sebagai sebuah audit. Audit tidak menambahkan nilai pada produk. Walaupun demikian, manajer operasi seperti manajer keuangan memerlukan audit. Dan mereka perlu mengetahui kapan dan di mana proses audit itu dilakukan. Nah, jadi terdapat dua masalah dasar yang berkaitan dengan inspeksi. Yang pertama, kapan inspeksi itu dilakukan dan di mana inspeksi itu dilakukan. Kemudian, memutuskan kapan dan di mana inspeksi dilakukan akan bergantung pada jenis prosesnya dan nilai tambahnya pada setiap tahap. Nah, inspeksi atau audit itu dapat dilakukan pada salah satu titik di bawah ini. Yang pertama, pada pabrik pemasok Anda saat pemasok sedang memproduksi. Kemudian yang kedua, pada tempat Anda saat menerima produk dari pemasok Anda. Kemudian yang ketiga, sebelum dilakukannya proses yang mahal dan tidak dapat dibalikkan. Yang keempat, selama tahap demi tahap dalam proses produksi. Kemudian yang kelima, saat produksi atau jasa selesai dibuat. Yang keenam, sebelum pengantaran ke pelanggan kita. Yang ketujuh, pada titik kontak dengan pelanggan. Kemudian terdapat dua pilihan untuk inspeksi. Yang pertama, inspeksi 100% dan yang kedua, teknik sampling. Kemudian materi selanjutnya itu tentang penerimaan sampel dan rencana penerimaan sampel. Nah, rencana penerimaan sampel adalah prosedur yang digunakan dalam mengambil keputusan terhadap produk-produk yang dihasilkan perusahaan. Bukan merupakan alat pengendalian kualitas, namun alat untuk memeriksa apakah produk yang kita hasilkan tersebut telah memenuhi spesifikasi. Nah, kemudian acceptance sampling ini digunakan karena alasan yang pertama, dengan pengujian dapat merusak produk. Yang kedua, biaya inspeksi yang tinggi. Kemudian yang terakhir, 100% inspeksi memerlukan waktu yang lama. Kemudian selanjutnya ada dua jenis pengujian sampel. Yang pertama, pengujian sebelum pengiriman produk akhir ke konsumen. Nah, pengujian ini dilakukan oleh produsen, disebut dengan the producer test the lot for outgoing. Kemudian yang kedua, pengujian setelah pengiriman produk akhir ke konsumen. Nah, pengujian ini dilakukan oleh konsumen, disebut dengan the consumer test the lot for incoming quality. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.